pada waktunya, ya. Wala yutimuna ruku'aha wala sujudaha. Selain mereka sholat bukan pada waktunya, artinya udah telat, terlambat sholatnya. Wala yutimuna ruku'aha, rukunya sudah pasti tidak sempurna. Wala sujudaha, pun sujudnya, yaitu ya ibarat orang yang sholatnya tergesa-gesa ya, karena mepet waktunya sudah habis, pasti dia tergesa-gesa ya. Yang namanya tergesa-gesa pasti rukunya tidak sempurna, tidak tumanina, maupun sujudnya ya, buru-buru lah ya. Jadi istilahnya apa kata Nabi SAW, seperti sholat dik ya, seperti sholatnya ayam, buru-buru ya, ayam ketika matok makanan ya. Nah itulah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang suka menunda-nunda waktu sholat ya, sampai habis waktunya ya. Mereka lah yang akan mendapatkan azab wail ya, naudzubillahi min dzalik ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un ya. Sebelum kepada alladzina hum yura'un ya, sebelum dua ayat terakhir ya, itu 6 dan 7, kata Ibnu Abbas mengatakan, kata Imam Al-Qurtubi, kultu ya, aku mengatakan ya. Ya dulu ala hadza qauli ta'ala ya. Ini masih penjelasan terkait ayat kelima. Wailul lil musallin ya. Bahwa menunjukkan pada ayat tersebut wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat ya. Dalam surat lain Allah berfirman fa khalafa min ba'dihim ya. Generasi terbelakang ya, setelah generasi para sahabat dan ulama salafus sholih, ada khalfun di belakangnya, itu generasi khalaf ya, generasi akhir zaman ya. Kalau dalam kitab Asy-Syi'a al-Baijuri ya, kitab tauhid itu, generasi salaf itu yaitu zaman Nabi sampai abad ke-3 sampai ke-5 Hijriah. Itu disebut dengan madhab salaf ya, generasi salaf ya. Sedangkan madhab kholaf, generasi kholaf terbelakang itu ma'bada khamsumiyati amin minal hijrah ya, setelah abad ke-5 Hijriah, itu disebut dengan generasi kholaf ya. Nah kita ini disebut dengan generasi kholaf ya. Maka dalam Al-Quran surat Al-Maryam ayat 19, wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat, maka setelah generasi-generasi para nabi dan para sahabat, ada generasi-generasi kholaf ya, orang terbelakang ya. Adaa'us shalat ya, mereka adalah orang-orang yang menghilangkan waktu sholat. Akhirnya apa? Semakin zaman akhir itu orang sudah mulai banyak melalaikan waktu sholat ya. Apalagi kan ada HP sekarang, ada handphone ya. Ya, makin banyak permainan dunia lah ya. Ada HP ya, kita mungkin generasi masyarakat zaman sekarang ya, sama yang namanya sholat terganggu oleh HP ya. Nanti aja suruh sholat dengan lama ya. Tapi kesibukan dunia lainnya ya. Aslu ma taqaddama fi surati Maryam alaihi salam ya. Anau alladzi idza sajada qoma bi ra'si hakada multafitan ya. Alladzi idza sajada qoma bi ra'si. Orang-orang yang sahun, yang lalai dalam Al-Quran surat Maryam itu mereka orang yang alladzi idza sajada qoma bi ra'sihi. Ketika sujud, kepalanya itu dia tidak sujud, tapi kepalanya suka bangun-bangun lagi gitu ya. Tidak fokus gitu ya. Itulah orang-orang yang sholatnya lalai ya. Wa qala qutrib huwa ala yaqra wa la yadhkurullah ya. Bahkan dia tidak membaca apapun dalam sholatnya dan juga tidak mengingat Allah. Diam aja ya, tidak yang dibaca. Itulah ya orang yang wail ya. Qala alladziina yuakhiruna sholat an waqtiha tahawunan biha, yaitu mereka yang mengakhirkan waktu sholat ya, tahawunan biha ya, dengan menyengaja ya, ataupun lalai. Wan Ibnu Abbas aidon hum al munafiquna yatrukuna sholat sirron. Kata Ibnu Abbas, sahun itu adalah orang munafik, yatrukuna sholata sirron, meninggalkan sholat yang sir ya. Ya sholat sir itu kalau yang fardu ya zuhur dan asar ya, itu sholat sir ya. Nah mereka ini tidak sholat zuhur dan tidak sholat asar. Nah ini orang-orang munafik ya. Makanya bisa juga di satu kampung itu saya pernah mendapati ada satu musola ataupun masjid gitu ya. Salah satunya di Mandalawangi itu dekat Sandi Haji, itu ada masjid di pinggir jalan ya. Saya singgah di situ untuk sholat asar. Ternyata masyarakatnya nggak ada, sepi.
Pas saya tanya ternyata masih di ladang katanya, masih di sawah, masih di kebun ya. Ini pada kemana mereka tidak memakmurkan masjid dia, bahkan mengakhirkan waktu asar itu ya. Jadi orang munafik itu mereka yang tidak mau sholat sir ya, sholat yang zuhur dan asar maupun sholat-sholat sunnah lainnya ya. Yusalluna alaniyah, tetapi mereka sholat yang alaniyah ya, seperti maghrib, subuh, isya mungkin mending lah ya. Makanya masjid ataupun musola itu terlihat ya, banyak tidaknya orang munafik di situ ya. Zuhur asar sepi ya, tapi maghrib ramai biasanya kan ya, karena maghrib itu kelihatan orang-orangnya gitu kan. Walaupun sebenarnya dalam kitab Subulus Salam itu diterangkan dalam hadis Nabi bahwa boleh hukumnya mengiklankan ya, memamerkan, memperlihatkan perintah fardu dalam sholat maupun fardu dalam zakat ya. Jadi terkait satu kewajiban. Makanya Nabi seluruh hidupnya, seumur hidupnya tidak pernah sholat fardu kecuali beliau berjamaah di masjid ya. Kecuali sholat sunnah, memang lebih afdolnya di rumah ya, kalau sholat sunnah ya. Jadi di rumah itu kita banyak-banyak sholat sunnah ya. Kalau yang fardu mungkin di masjid ya, bersama masyarakat ya. Nah itu dalam hal ranah fardu memang tidak ada kalimat ria di situ ya. Nah ini kata Ibnu Abbas, sifat orang munafik mereka itu lebih senang sholat yang kelihatan oleh orang lain daripada yang tidak kelihatan, yaitu sholat alaniyah ataupun jahar ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dalam surat An-Nisa ayat ke-142 ya. Ketika sholat mereka sholatnya malas-malasan ya. Ya dulu ala-ana fil munafikin itu sholatnya orang munafik ya. Seperti halnya sholat fardu Jumat seminggu sekali ya. Kata ulama dalam kitab Subulus Salam, kenapa Rasulullah menganjurkan setiap hari Jumat imam dan khotib disunahkan membaca selain hal at-haditsul ghasyiyah dan sabis, juga dianjurkan membaca surat Al-Munafikun ya. Jadi khotib dan imam dianjurkan membaca surat Al-Munafikun ketika sholat Jumat, itu untuk menyindir orang-orang munafik ya. Jadi tidak akan ramai, tidak akan berkumpul di satu masjid kaum muslimin kecuali ramainya di hari Jumat. Makanya yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah sholat 5 waktu ke masjid maupun subuh, itu mereka pasti ada di hari Jumat. Itu masih mending lah ya. Itu udah menjadi tameng terakhir ya. Ini bahayanya lagi, dia tiap harinya nggak ada, tiap minggunya nggak ada, adanya setahun sekali Idul Fitri dan Idul Adha mungkin di masjid ya. Nah inilah orang-orang munafik ya, kata ulama ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum yura'una ya. Mereka adalah orang-orang yang riya ya. Di ayat ke-6 ya. Siapakah orang-orang yang riya ya? Qala Ibnu Abbas, walau qala fi sholatihim sahun lakanat fil mu'minin ya. Wa qala ta alhamdulilladzi qala an sholatihim wa lam yakul fi sholatihim ya. Annahum sahuna anha sautarkin laha wa qillati iltifat ilayya wa dzalika fil munafiqin ya. Alladzina hum yura'un ay yuriyan nas anna yusolli ta'atun wa yusolli taqiyah ya. Orang-orang riya ya dalam perkara yang keempat, yaitu yuriyan nas anna yusolli ta'atan ya. Orang-orang riya itu adalah mereka yang ingin dilihat oleh orang banyak, anna yusolli ta'ah ya, bahwa dia sholat sebagai bentuk satu ketaatan ya. Jadi ingin terlihat taat ya, dengan memperlihatkan amalan sholatnya ya. Wa yusolli taqiyatun, padahal hakikatnya dia itu sholat sebagai bentuk taqiyah ya. Saya lupa apa itu makna taqiyah ya, tapi dalam istilah Syiah itu ada memang penyebutan taqiyah gitu ya. Apa di sini taqiyah ya? Mungkin Ustaz Jamari bisa membantu definisi taqiyah ya. Taqiyah ini adalah praktek menyembunyikan keyakinan atau identitas diri ya, demi melindungi keselamatan dari bahaya ya. Nah ini sebetulnya taqiyah ya. Disebutnya taqiyah yang biasa dipakai oleh orang Syiah ya. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, orang-orang riya ini adalah mereka yang selalu ingin kelihatan taat ya. Jadi dia tidak pernah kelihatan sholat kecuali dilihat orang gitu ya.
Padahal dia itu adalah taqiyah ya. Padahal dia taqiyah ya. Yaitu praktek menyembunyikan keyakinan atau identitas diri demi melindungi keselamatan dari bahaya ya. Ini salah satu definisi yang saya dapatkan ya tentang taqiyah ya. 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 Konsep ini memiliki makna ganda tergantung konteksnya ya. Secara teologis taqiyah adalah tindakan pelindungan diri dari penganiayaan dengan cara menampakkan sesuatu yang berbeda ya. Mungkin secara definisi ini bernilai positif ya. Dia menyembunyikan keimanannya ya. Mungkin dalam situasi periode Makkah periode Islam di Makkah itu dakwah Syria mungkin boleh-boleh saja ya menyembunyikan keimanan karena masih didominasi oleh orang kafir ya. Atau sosok keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanan takut dibunuh ya. Tapi sekarang udah jahriyah gitu kan, Islam itu sudah mulai jahriyah gitu kan. Ini tidak ada alasan lagi dia menyembunyikan amalnya ya. Kalau fasiku ya, orang ria itu adalah orang yang fasik ya, orang fasik ya. Yaro anau yusolli ibadah ya. Wa yusolli liuqalu inau yusolli ya. Seolah-olah dia sholat karena tujuan ibadah. Padahal ya ingin dikatakan sebagai orang yang sholat ya. Ya. Jadi tidak pernah ke masjid, tiba-tiba karena ada momentum tertentu dia mau sholat di masjid itu kan. Nah ini mungkin masuk kategori alladzina hum yura'una ya. Karena mungkin dilihat banyak orang gitu kan. Atau dia tidak ke masjid kecuali di situ ada bagi-bagi amplop baru dia ke masjid itu kan. Seperti itu. Ya. Tega banget. Oh alam ya. Wa haqiqatu riya talabu ma fid dunya bil ibadah ya. Hakikat ria yang sebenarnya adalah kata Imam Qurtubi talabu ma fid dunya bil ibadah ya. Talabu ma fid dunya, mencari sesuatu ya. Mencari sesuatu di dunia ataupun mencari dunia bil ibadah dengan perantara ibadah ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi mencari dunia dengan membungkusnya agama ataupun ibadah ya. Jadi segala bentuk peribadahan itu menjadi tujuan duniawi dia gitu kan, seperti itu ya. Talabu ma fid dunya bil ibadah ya. Nah di sini kita bisa tahu ternyata itu yang dimaksud dengan ria ya. Talabu ma fid dunya bil ibadah kata Imam Qurtubi ya, mencari dunia dengan jalan ibadah ya. Wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas ya. Dan pada dasarnya ria juga adalah talabul manzilah, mencari kedudukan fi qulubin nas, di hati orang-orang ya. Ya mungkin apa istilahnya, menjilat lah ya. Nah, ini disebut dengan ria ya, pamer ya ria. Mencari kedudukan ya, mencari hati orang ya, mencari posisi ya. Itulah disebut dengan ria kata Imam Al-Qurtubi ya. Wa awaluha tahsinus sum ya. Ustul qasti wal madhab bidin wa dunia ya. Dan yang paling utama ria itu adalah tahsinusum ya. Ustul qasti wal madhab bidin wa dunia ya. Dia mencari posisi yang baik ya. Ya. Di dalam agama maupun dalam dunia ya. Jadi tadi salah satunya mungkin jabatan di organisasi keagamaan ya. Ini juga naudzubillah bisa masuk kategori ria gitu kan ya. Tahsinusum ya. Makanya ada hiruk pikuk ya dalam satu organisasi keagamaan terkait satu jabatan yang diperebutkan. Nah ini juga masuk kategori ria ya menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Tahsinus sumti ya, yang mencari posisi ataupun kedudukan dalam jabatan dunia maupun agama ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu bidzalika al-jahu was-sana ya. Dia mencari posisi jabatan dan ujian ya. Itu makna yang pertama kata Imam Qurtubi. Wasaniha, orang ria adalah arya bisyab ya. Al-qisar wal khashina. Bahkan termasuk pakai baju kisor, baju yang pendek, wal khashina yang lapuk juga bisa masuk kategori ria kata Imam Qurtubi ya. Dia khudha bidzalika ihatu zuhdi fid dunya. Seolah-olah dia itu orang yang zuhud. Padahal hakikatnya ria ya. Jadi ria tidak mesti ditampakkan melalui pakaian-pakaian yang glamor ya.
Tapi riya juga kata Imam Qurtubi dalam mana yang kedua bisa masuk kategori orang yang berpakaian lusuh ya. Ya ternyata berpakaian lusuh pun juga bisa masuk kategori riya ya. Ya itu tergantung niatnya gitu ya. Jadi seolah-olah kita melihat zohirnya ini orang yang warok ya, orang yang sangat tawadu ya. Ternyata juga kenyataannya riya itu ya, seperti itu. Jadi memang sulit ditebak ya. Liyakhudha bidzalika hayatu zuhdi fid dunya wa saliswa aryau bil qaul. Itu riya dalam bentuk pakaian ya. Jadi ada riya dalam bentuk tujuan niat, ada juga riya dalam bentuk pakaian, ada juga riya dalam bentuk ucapan. Seperti apakah riya yang dalam bentuk ucapan? Bidhari tasahhud ala ahli dunia. Wa idharul wa'di wa ta'asub ala ma yaqutu minal khairi wa ta'aya. Salah satunya menampakkan kemurkaan terhadap para pelaku dunia gitu kan. Jadi dia suka apa ya, mencemooh ya, ataupun suhtun ya, murka kepada para pelaku dunia gitu ya. Ya mungkin dalam ceramah-ceramahnya, dalam pidatonya, dalam pernyataannya selalu menyindir ataupun menghina orang-orang para pelaku dunia gitu ya. Padahal memang kata Allah Subhanahu wa taala, carilah apa yang Allah berikan bagianmu daripada dunia ya. Jadi dunia tidak sepenuhnya dihilangkan ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ya. Kita diminta untuk mencari bagian dunia kita gitu kan. Dan jangan melupakan dunia juga ya, walaupun tujuan kita akhirat ya. Nah ini ada orang yang seolah-olah dia benci dengan dunia, membenci para pelaku dunia, pada hakikatnya dia adalah orang yang riya, seperti itu ya kata Imam Qurtubi. Wa idharul wa'di wa ta'asub ala ma yafutu minal khairi wa ta'ah. Kadang dia seolah menyesal ya, dan mengucapkan kalimat nasihat seolah-olah dia tertinggal dalam kebaikan dan ketaatan ya. Ada apa? Itu hanya di mulut saja. Oh ya Allah, Ustaz saya tidak pernah baca Al-Quran, Ustaz saya tidak pernah mengaji ya. Ketemu gurunya, ketemu ustadznya, seolah dia menyesali perbuatannya, padahal hakikatnya tidak mau memperbaiki atau melaksanakannya. Warabiwa aryau bidhari sholat was sodaqoh ya. Dan yang keempat yaitu riya dalam bentuk memperlihatkan sholat dan sedekahnya ya. Mungkin ini dalam perkara yang sunnah ya, seperti itu. Jadi sedekah sunnah memang sebaiknya tidak diperlihatkan ya. Tapi kalau zakat yang wajib boleh diposting di media, apa dibuat headline, itu boleh kalau yang perkara wajib ya, kalau betul ulama. Au bitahsini sholat li azli ru'yatin nas. Dia menampakkan kebaikan sholatnya supaya bisa dilihat oleh orang-orang gitu ya. Ya giliran jadi imam panjang bacaannya, giliran sholat sendiri pendek gitu kan. Wadzalika bitulin ya. Wadzalika yutawwilu ya. Wa hadza daliluhu ya. Salah satu petunjuk orang itu riya dalam sholatnya, dia suka baca yang panjang-panjang ayat maupun suratnya ketika mengimami jamaah ya. Udah tahu surat maghrib malah baca surat Yasin gitu kan, udah keburu habis nanti maghribnya ya. Dulu pernah saya di Mesir, kedapatan orang-orang Mesir, tamu dari luar, tiba-tiba dia sholat di masjid kampung lain, langsung baca Yasin. Habis beres sholat maghrib, habis dicemooh oleh masyarakat ya, oleh jamaah ya. Baca Yasin dan Waqiah waktu itu ya. Udah tahu maghrib pendek, dia jadi imam, bacanya yang panjang-panjang ya. Itu salah satu tanda orang pria ya, seperti itu. Wala yakunu rajul muraiyan bidharil amal sholih in kana fardhu. Dan tidak dianggap pria seseorang jika dia beramal soleh, yang mana amal soleh itu masuk kategori fardu wajib, seperti sholat 5 waktu ya. Jadi sholat 5 waktu bagi laki-laki ke masjid itu bukan ria, bukan ingin dilihat orang, tapi ini satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Orang membayar zakatnya, diposting di media, misalkan bupati, wali kota, gubernur, diposting di media bahwa dia telah membayar zakat fitrah. Nah, karena zakat fitrah wajib itu tidak apa-apa ya menurut ulama ya. Tetapi kalau sekedar sedekah biasa itu baru yang diantisipasi ya. Wa min haqqil faraidi al-i'lan biha wa tashiruha.
sebuah hak kebenaran dalam paroli, dalam sebuah kewajiban itu al-i'lanu biha wa tasyru'a, untuk mengiklankan ya dan mempopulerkan ya. Seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir wa yamna'unal ma'un ya. Ayat yang ke-7 ya. Ya. Dan dia mencegah ya daripada untuk memberi ya. Wa yamna'unal ma'un ya. Al-ma'un Al-Qur'an ya. Kalau secara lafaz Latinnya al-ma'un ya, yamna'un al-ma'un ya. Itu enggak memberi bantuan ya. Ya. Ma'un itu bantuan ya. Fihi isna asyara qaulan ya. Jadi definisi ma'un di sini ada 12 ya, ada 12 definisi ya kata Imam Al-Qurtubi ya. Al-awwal yang pertama anau zakatu amwalihim. Al-ma'un di sini zakat mal ya. Mereka enggan memberi zakat mal ya. Jadi mereka yang tidak menunaikan zakat mal, zakat hartanya itu mereka masuk kategori golongan al-ma'un ya. Itu definisi yang pertama ya. Yang kedua ya, wal qaulu asani innal ma'un al-mal bilisani Quraisy ya. Menurut lisan ucapan pada Quraisy ya, al-ma'un adalah seluruh harta ya, baik zakat mal maupun zakat yang lainnya ya. Wasalisu anau ismun jami limana fi'il bait. Yang ketiga yaitu ismu jami limana fi'il bait, segala barang-barang yang bermanfaat di rumah kita yang tidak kita pinjamkan kepada orang lain atau berikan, itu juga al-ma'un ya. Jadi ternyata bukan hanya zakat mal saja, al-ma'un juga adalah kalfa'si wal qidri wan nari wa ma'asbadalik ya. Ya. Seperti kampak ya. Ataupun apa qidri sini api ya, wanari ya, ataupun gas ya, kompor ya. Jadi segala bentuk perkakas kebutuhan rumah tangga yang tidak kita pinjamkan, kita berikan kepada tetangga juga masuk kategori al-ma'un ya. Jadi ada tetangga yang pinjam golok, pinjam pisau, pinjam linggis, pinjam pacul gitu ya. Barang-barang yang bermanfaat tidak kita pinjamkan, itu di sini ada kalimat kalpaksi, tampak ya. Nah itu biasa kan tradisi di kampung, di kebun itu kan, di masyarakat suka ada saja tetangga yang pelit tidak mau minjemin barang ya. Tapi ada juga yang tidak mau minjemin barang karena sering hilang barang-barangnya itu ya. Padahal dalam Al-Quran kita boleh ya, dianjurkan untuk meminjamkan barangnya. Nah itu salah satu definisi al-maun yang ketiga, yang keempat ya. Saya paling susah minjem linggis ke tetangga itu karena mungkin barang berharga bagi masyarakat dia. Bagi sebagian orang, linggis itu barang berharga ya. Makanya saya koleksi, beli linggis, beli cangkul, beli golok gitu. Kalau lagi butuh kita nggak perlu lagi ngerepotin orang gitu ya. Ya idealnya seperti itu, tapi kadang tidak semua orang punya barang itu. Walaupun kita punya barang tersebut, kita tidak boleh mencegahnya ya. Yamna'un al-ma'un ya. Jangan sampai kita mencegah untuk meminjamkan barang-barang berharga ya. Mungkin dengan catatan lah ya, ataupun dengan penuh kehati-hatian ya. Itu mana yang ketiga daripada al-ma'un. Warabi'u, sedangkan mana yang keempat, Zukir az-Zujaj wa Abu Ubaid wal Mubarrad anal ma'un fil jahiliyah kullu ma fi manfa'ah ya. Ma'un dalam tradisi jahiliyah segala bentuk manfaat ya. Hatta al-fas wal kitri wa dalwi ya. Bahkan ember, gayung pun masuk al-ma'un ya. Orang minjem gayung, minjem ember ya. Wa kullu ma fi manfaatun fi min qalil wa katsir. Segala bentuk manfaat baik sedikit maupun banyak ya. Itu dalam tradisi jahiliyah, dalam di masyarakat jahiliyah itu yang disebut dengan al-ma'un ya, barang-barang berharga. Bukan hanya di zakat. Wafil Islam al-ma'un yani at-ta'ah wa zakat. Kalau dalam Islam segala bentuk ketaatan dan juga membayar zakatnya. Nah, itu adalah al-ma'un ya. Al-khamis yani az-zakat ya. Yang keempat yaitu zakat ya. Ar-rabi maksudnya ya. Yang menaunal zakat ya. Makanya masih banyak dalam data BPS wajib zakat di Banten ini
belum mencapai 10% tuh ya. Berarti memang masih banyak al-maun ya di kalangan kita ini ya yang tidak mau bayar zakat ya. Al-khamis anau al-ariyah. Pinjaman lah ya. Ariyah ya. Kenapa banyak yang minjem ke bank emok, ke bank-bank ribawi? Ya karena muslim-muslim yang baiknya tidak mau ngasih pinjaman ke tetangganya, ariyah ya. Banyak yang lari ke bank emok yang berbunga, ya karena mungkin kurang adanya kepedulian sosial. Banyaknya masyarakat kita, ya kita sendiri lari ke bank konvensional, karena bank syariah dia tidak mau berbagi pinjaman dengan masyarakatnya, dengan transaksi yang islami ya. Jadi itulah ya. Jadi banyaknya kemungkaran itu karena diamnya orang-orang baik ya. Asadis yang keenam, al-ma'un adalah al-ma'ruf kullu alati ta'atun nas bima bainahum, segala bentuk kebaikan ya. Jadi masyarakat kalau terhina dari segala kebaikan itu bahaya ya. Musibah, kena azab ya. Cuek masa bodoh gitu ya. Jadi ada bakti sosial, kurang peduli ya. Ada hajatan, tidak ada yang ngebantu ya, masing-masing saja. Nah itu. Asabi yang ketujuh yang dimaksud dengan al-ma'un kata Imam Al-Qurtubi yaitu al-ma'u wal kala, yaitu air. Wal kala ya. Dan segala bentuk kebutuhan pokoknya seperti api ya. Dan apa kemarin saya postingnya. Jadi 3 kebutuhan asasi itu ada 3. Yang pertama air, yang kedua api ya. Yang ketiga apa guys? Saya lupa lagi ya. Asaminu alma ya. Wahdahu ya. Yang ke-8 itu air ya. Atas yang ke-9 anumanul haq. Ya, dia mencegah dari kebenaran itu kan ya. Seperti para hakim-hakim ataupun jaksa tidak mau membela yang benar, maunya membela yang bayar gitu. Nah, ini juga masuk kategori al-maun ya. Tidak mau mendukung kebenaran. Nah, ini al-maun mereka ya. Al-ashiru yang ke-10 anaul mustagil min manafil amwal ya. Ya. Segala bentuk harta yang bisa digunakan ya, kendaraan dan semacamnya ya. Makhudun minal ma'ni wa wal qalil ya. Barang-barang sepele harta kita yang sekiranya itu bermanfaat buat orang lain itu ya. Ya mungkin kalau ada acara mukhoyam, acara mabit ya kita minjemin kenceng, apalah, portable dan semacamnya ya. Barang sepele maupun barang yang besar ya. Itu juga al-maun. Qala kutrub asul maun minal qillah. Yaitu aslinya daripada barang yang sedikit. Wal mu'nu asyai al-qalil ya, barang yang sepele ya. Barang sepele, syai'ul qalil ya. Kayak seperti masalah gas juga sensitif ya. Nah, itu juga barang sepele ya. Wa minan nasi man qala al-maun aslu mauna. Wal aun huwa al-imdad bil quwa wal alat wal asbab al-muyassaril amri ya. Wal alat ya. Al-imdad bil quwa, segala bentuk perlengkapan. Al-muyassaratu lil amri, yang memudahkan segala urusan di dalam definisi yang ke-10 ya. Itu juga masuk al-maun. Seperti kita minjem tetangga ya. Minjem tangga buat ngebetuin lampu ke tetangga ataupun ke saudara, susah nggak mau minjemin. Nah, ini juga masuk al-maun ya. Minjem mobil, minjem motor gitu kan, untuk keperluan tidak dipinjemi juga al-maun. Dan yang terakhir al-hadi asyar, al-maun bimana at-ta'ah wal inqiyad ya. Dia tidak mau melakukan ketaatan ya, susah berbuat taat ya. Lawqad nazala lasanat bina qatika sonian tu'tikal maun tunqad laka wa tuti'uka ya. Ya seperti apa namanya? Naqo di sini unta ya. Ya, unta ya. Jadi kita memberikan tumpangan kepada orang lain itu ya. Yang sedang lewat ya. Wakilah huwa ma la yahilu man'u kalmai wal mihu wan nar ya. Dikatakan bahwa al-maun di sini adalah barang-barang yang tidak boleh kita cegah untuk diberikan kepada orang dalam sebuah kebaikan seperti al-ma'u wal milhu wan nar ya. Nah, ini yang tadi saya mau singgung ya. Ada 3 bahan pokok yang perlu kita bagi ya, yaitu yang pertama air, yang kedua garam, dan yang ketiga nar, api ya. Api bisa korek api, bisa gas LPG ya. Nah, 3 barang ini harus standby di rumah kita, selalu ada ya. Barangkali tetangga ada yang butuh ya, air kita punya stok ya. Jadi nggak boleh kita pelit dengan air ya, harus berbagi ya. Liana Aisyah radhiyallahu alaiha qalat qultu ya Rasulullah ma syai' alladzi la yahilu man'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
Dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, masyai'ul ladzi la yahillu man'u. Apa sesuatu yang tidak halal, yang dilarang untuk dicegah ya. Jadi barang yang tidak boleh dicegah yaitu qala kata Nabi sallallahu al-ma'u wan naru wal milhu, yaitu air, yang kedua api, yang ketiga milhun yaitu garam ya. Qultu ya Rasulullah ya hadal ma, ya, kata Aisyah, ya memang air itu penting ya. Fama balunar wal milhu. Terus apa pentingnya api dengan garam ya, kata Aisyah. Kata Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, mana atau narun fakana ma tasaddaqu bijami ma tubiha bitil kanar. Wahai Aisyah, barang siapa yang bersedekah ya, memberi api ya. Ya mungkin yang dimaksud api di sini kita ngasih kayu bakar lah ke tetangga ya. Ya ngasih kayu bakar, ngasih LPG, ngasih kompor biar orang ini bisa masak Pak ya. Man atau narun pakana mata sodako ya. Barang siapa yang meminjamkan memberi api, pakana mata sodako, maka sesungguhnya dia telah bersedekah. Apa yang disedekahkan? Bijami ma tubiha bitil kanar ya. Seluruh makanan yang dimasak menggunakan wasilah api tersebut. Jadi ya kita ngasih pinjam gas LPG, ngasih pinjam kompor ataupun minyak tanah, orang ini dia bisa masak air, bisa minum kopi, bisa masak sayur. Semua makanan yang dia olah itu pahalanya itu semua menjadi semua pahala itu akan menjadi bagian sedekah dia gitu ya. Ngasihnya api, tapi pahalanya pahala nasi, pahala sayur dan semacamnya ya, karena api tersebut. Waman atau milhan fakana mata sodako bijami ma tiba bihi dalikal milhu. Barang siapa yang bersedekah ngasih garam, maka seakan-akan dia bersedekah dengan segala makanan ataupun sayuran yang menjadi enak gitu kan. Berkat garam tersebut jadi enak masakan orang gitu, karena sedekah dari kita. Ternyata emang sedekah garam ini melebihi sedekah yang lainnya ya. Waman sakol syarobatan minal ma'i haitsu yujadul ma fakana ma'a taqasitina bisma ya. Barang siapa yang bersedekah air buat orang minum, maka dia seperti membebaskan 60 orang miskin ataupun budak ya. Waman sakol syarobatan minal ma'i haitsu la yujad fakana ma ahya nafsan. Orang yang tidak punya air kita kasih air, yang tidak punya bor kita borin sumur, maka dia telah memberikan satu kehidupan di masyarakat tersebut. Makanya kata Nabi, afdhalus shadaqah 'alal mayyit siqayatul ma. Sedekah jariah paling afdal buat mayit itu adalah sedekah sumur bor ya, ataupun air ya. Wa man ahya fakana ma ahyana jami'a ya. Kalau kita sudah memberi jalan hidup kepada masyarakat, maka orang semua telah kita beri kehidupan ya. Wakil Ikrimah maula Ibnu Abbas, Ikrimah mengatakan man asyan minal mata kan laul wail. Barang siapa yang mencegah diri dari memberikan harta benda berharganya, apakah dia masuk kategori wail, celaka dan mendapatkan azab? Faqala la, kata Ibnu Abbas, tidak ya. Walakin min jami salasina ya. Man jama salasuna falau wail. Yang akan mendapatkan azab dan siksa dalam surat Al-Maun adalah yang terkumpul 3 sifat ini. Apakah itu? Yani tarkis sholat, waria, wal bukhli bil ma'un. Yaitu orang yang meninggalkan sholat, berbuat ria, dan berbuat pelit ya terhadap benda-benda maupun ketaatan yang berharga tadi yang disebutkan 11 definisi ya. Itulah mereka yang berhak mendapatkan neraka wail ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Qultu kauniya fil munafiqin asbah wa bim akhlaqo li'anahum jamul awsaf as-salasa. Dan 3 sifat ini tidak ada kecuali pada golongan munafik. Tarkus salat waria wal bukhli bil maun, yaitu mereka suka meninggalkan salat dan suka ingin dilihat ataupun pamer dan pelit daripada memberikan ketaatan maupun barang berharga ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna illa qalilan ya, dalam An-Nisa ya. Ketika mereka sholatnya malas-malasan, sukanya berbuat ria dan tidak ingat sama Allah kecuali hanya sedikit ya. Shadaqallahul adzim wa a'lam bishawab. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul katsiran kepada guru kita
yang telah memaparkan tafsir surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7.